Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa amma as-sulasiyul mujarradu fa in kana madhihi ala fa'ala maftuhal aini fa mudhari'uhu ala yaf'ulu aw yaf'ilu bi dhammil aini aw kasriha. Jelasin ya. Jadi sekarang musannif mau menerangkan kepada kita tentang fi'il sulasi mujarrad, kemudian beliau nanti akan datang menerangkan tentang rubai mujarrad. Setelah menerangkan yang mujarrad, baru beliau menerangkan tentang yang mazid. Karena al-asal di dalam fi'il yaitu adalah sulasi mujarrad dan rubai mujarrad. Nanti kalau kita tambahkan maka menjadi sulasi mazid ataupun menjadi rubai mazid. Jelas itu ya. Nah, dan ini menyambung daripada pembicaraan kita kemarin bahwasanya fi'il di dalam bahasa atau kosakata Arab terbagi dua. Ada sulasi, ada rubai. Setiap daripada sulasi dan rubai mempunyai mujarrad dan mazid. Jelas itu ya. Dan setiap daripada mujarrad dan mazid itu ada salim, ada ghairu salim. Dan ini sudah kita paparkan dan kita jelaskan panjang lebar. Jelas itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke pembicaraan sulasi al-mujarrad. Qala al-musannif amma as-sulasiyul mujarradu fa in kana madhihi ala fa'ala maftuhal aini fa mudhari'uhu ala yaf'ulu aw yaf'ilu ila akhirih. Adapun sulasi mujarrad kata beliau, fa in kana madhihi ala fa'ala, apabila madhinya atas timbangan fa'ala. Nanti akan datang wa in kana madhihi ala fa'ila. Kalau seandainya madhinya ala fa'ila, terus akan datang lagi dibilang wa idza kana madhihi ala fa'ula. Jelas itu ya. Coba lihat ibarahnya. Amma sulasil mujarradu fa in kana madhihi ala fa'ala. Nanti akan datang wa in kana madhihi ala fa'ila. Kemudian beliau bilang wa idza kana madhihi ala fa'ula. Jelas itu ya. Dalam artian timbangan sulasi mujarrad cuma ada 3 timbangan. Jelas itu ya. Timbangan fa'ala, timbangan fa'ula, dan timbangan fa'ila. Kita ulang. Sulasi mujarrad cuma mempunyai salasa auzan, mempunyai 3 timbangan. Yang pertama timbangan fa'ala. Yang kedua timbangan fa'ila. Yang ketiga yaitulah timbangan fa'ula. Kita pembicaraan tentang mujarrad secara umum, mau salim atau ghairu salim. Jelas itu ya. Iya, memang sebahagian nuskhah seperti yang dipegang sama Ustadz Yaqub itu ada takbir atau ibarah mujarrad as-salim. Jelas itu ya. Amma sulasiyul mujarradus salim di situ ya. Itu sebenarnya lebih baik dihapus. Karena apa? Karena nanti akan datang ada contoh sa'ala, yang mana sa'ala itu termasuk daripada mahmuz, bukan yang salim. Nah, jelas itu ya. Hakata. Aywah, jadi apa? Amma sulasiyul mujarrad. Adapun yang sulasi mujarrad. Jelas itu ya. Maka kita katakan apa? Fi'il madhinya terkadang ala wazan fa'ala. Terkadang fi'il madhinya ala wazan fa'ila. Terkadang fi'il madhinya ala wazan fa'ula. Bi fathil ain, bi kasril ain, dan bi dhammil ain. Jelas itu ya. Coba kita lihat ya. Yang berubah cuma ainnya doang. Fa'ala, fa'ila, fa'ula.
Adapun fa-nya itu fathah terus. Kenapa? Karena tidak mungkin sukun. Tidak mungkin sukun. Kalau sukun, kita tidak bisa mengucapkannya. Atau kalau kita mau mengucapnya, atau kalau seandainya kita mau mengucapkannya pun, kita harus menambahkan hamzah. Af'ala misalnya. Jelas itu ya. Sedangkan kita pengen sulasi mujarrad tanpa ada tambahan. Makanya nggak mungkin sukun sudah. Mafhum itu ya. Tidak mungkin juga kasrah. Fi. Karena memulai dengan kasrah itu sangatlah berat. Fi'ala. Berat. Jelas itu ya. Akhirnya orang nggak jadi bicara kalau terlalu berat. Jelas itu ya. Masalah sudah banyak. Pikiran sudah banyak. Ngomong lagi berat. Nggak jadi. Jelas itu ya. Terus kenapa tidak dhammah? Jelas itu ya. Karena nanti untuk membedakan antara yang mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Untuk membedakan yang mabni lil ma'lum dan yang mabni lil majhul. Jelas itu ya. Seperti karena doroba misalnya. Kalau ini dia untuk mabni lil majhul, nanti orang bacanya duriba. Mafhum itu ya. Mafhum itu? Aywa, fa'ul fi'il. Jadi fa' fi'il itu tidak ada pilihan. Fa' fi'il itu tidak ada pilihan lain kecuali maftuh. Kecuali fathah. Jelas itu ya? Aywa. Bagaimana dengan lam fi'il? Bagaimana dengan lam fi'il? Lam fi'il juga harus fathah. Jelas itu ya. Kenapa? Karena kalau sukun nanti bakalan bertemu dengan tak ta'nisis sakinah. Tak yang menunjukkan bahwasanya perempuan dan tak tersebut sukun. Apabila tertemu dua sukun, jelas itu ya, itu tidak bisa dibaca. Harus ada yang mengalah. Jelas itu ya. Harus ada yang mengalah. Dikasrahkan dan lain sebagainya. Mafhum itu ya. Makanya nggak mungkin sukun. Karena kalau ada tak ta'nisis sakinah, otomatis terkumpul dua sukun. Dan terkumpul dua sukun itu tidak bisa dibaca. Jadi tidak mungkin sukun sudah ya. Aiyah. Katanya gimana kalau seandainya dikasrahkan? Maka kita dikasrahkan itu di akhir kalimat itu menyebabkan apa namanya itu? Menyebabkan keberatan. Fa'ali, jelas itu ya. Berat. Intinya kasrah itu berat. Terus lagi, kenapa enggak dhammah? Dhammah juga berat. Fa'alu. Jelas itu ya. Itu berat. Jadi ditinggalkan dhammah dan kasrah. Sukun juga ditinggalkan karena ketika bertemu tak ta'nisis sakinah menjadi iltiqa'us sakinain, maka ta'ayyan daripada fathah, fa'ala. Jelas itu? Adapun ain fi'il, jelas itu ya. Adapun ain fi'il, maka itu bisa fathah a, bisa dhammah u, bisa kasrah i. Disukunkan bisa nggak? Disukunkan juga tidak bisa. Karena apa? Karena permasalahannya apabila bertemu dengan ta al-mutakallim atau ta khitab, maka menjadi iltiqa'us sakinain. Fa'altu. Kalau fathah masih bisa dibaca. Fa'iltu masih bisa dibaca. Fa'ultu masih bisa dibaca. Tapi kalau sukun, baca apa? Iltiqa'us sakinain itu menyebabkan kita tidak bisa membacanya. Makanya sukun tidak ada. Jelas ini? Maka dari sini kita ketahui
Wazan fi'il sulasi mujarrad madinya cuma ada 3 pilihan. Fa'ala, fa'ila, ataupun fa'ula. Selainnya tidak mungkin terjadi. Dengan alasan-alasan yang barusan kita terangkan. Sudah jelas? Kita kembali ke pembahasan kita. Fi'il sulasi mujarrad terkadang fa'ala, fa'ila, dan fa'ula tadi ya. Nah, bagaimana mudhari'nya? Bagaimana mudhari'nya? Ini sekarang yang bakalan diterangkan oleh musannif. Kata beliau, amma sulasiyul mujarradu, adapun sulasi mujarrad, fa in kana madhihi ala fa'ala, apabila fi'il madinya atas wazan fa'ala. Jelas itu ya? Fa'ala kata beliau maftuhal ain, yang difathahkan ainnya. Jelas itu? Maka bagaimana mudhari'nya? Nanti akan datang fa'ila, nanti akan datang juga fa'ula. Kita sudah fokuskan pembicaraan kita kepada fa'ala dulu. Fa'ila, fa'ula akan datang. Jelas itu ya? Fa in kana madhi ala fa'ala fa mudhari'uhu, maka mudhari'nya kata beliau ala yaf'ulu, atas timbangan yaf'ulu. Ini satu pilihan. Pilihan kedua, au yaf'ilu bi dhammil ain au kasriha, dengan dhammah ainnya. Jelas itu ya? Dengan dhammah ainnya au kasriha, atau kasrah ainnya. Contohnya apa? Contoh yang dhammah, nasara. Nahwu nasara. Dibaca mudhari'nya yansuru. Terus yang yaf'ilu apa contohnya kata beliau? Wa daraba yadribu. Wa yaji'u ala yaf'alu, maftuhal ain, dan juga mudhari'nya bisa juga ala wazan yaf'alu. Apa kata beliau yaf'alu? Maftuhal ain, ainnya maftuh. Sudah jelas itu? Jelas? Hah? Ayo. Ini dia kita terangkan kenapa kok berbeda dia tempatnya dengan yang lain. Jelas itu ya? Tamam. Intinya berarti apa? Fa'ala itu mempunyai mudhari' 3. Yaf'ulu bid-dhamm, wa yaf'ilu bil kasr, wa yaf'alu dengan fathah ainnya. Maka kata para ulama, setiap dari timbangan yaf'ulu, yaf'ilu dan yaf'alu itu mempunyai dawa'i, mempunyai penyebab. Kenapa kok dia ala wazan yaf'ulu? Kenapa ala wazan yaf'ilu? Dan kenapa ala wazan yaf'alu? Di antara daripada dawa'i atau penyebab daripada timbangan yaf'ulu, wazan yaf'ulu, jelas itu ya, terkadang li syuhratihi, karena sudah terkenal seperti itu. Seperti tadi, nasara yansuru. Ini sudah terkenal, nasara yansuru sudah. Sering sekali kita mendengar daripada nasara yansuru. Apalagi qatala yaqtulu. Sering sekali kita mendengar qatala yaqtulu. Dengarkan saja secara masyhur sudah qatala yaqtulu. Apalagi rogada yargudu, roqada yarqudu. Ini bidham sudah. Masyhur sudah seperti itu. Jelas itu? Jadi terkadang karena kemasyhurannya. Maka apa namanya dibaca yaf'ulu. Ini enggak ada dalam kitab. Kenapa kita sebutkan? Karena musannif menyebutkan di timbangan yaf'alu nanti dawa'inya. Tapi ketika dhammah dan kasrah enggak disebutin sama beliau. Tambahin aja itu ya. Sudah ditulis? Dan di antara dawa'inya yaitu adalah ainu fi'lihi wawi. Ain fi'ilnya waw. Seperti qala. Asalnya qawala. Alifnya itu asalnya waw. Jadi gini. Jadi ada kaidah di dalam shorof. Idza taharraka harful illah. Apabila huruf illah atau huruf mad itu berharakat. Waw. Wa. Wamfataha ma qablaha. Dan yang sebelumnya fathah. Jelas itu ya? Maka apa? Gulibatil illatu alifan. Maka illah ini diganti menjadi alif. Jadi ini alif
bukan alif asli, tapi alif gantian daripada waw. Ini apa? Qala, ainnya wawi. Jelas itu ainnya. Kalau kita lihat asal daripada alif ini ya waw. Qawala. Maka kita baca yaqulu. Harusnya yaqulu. Memang harusnya yaqulu, yaf'ulu. Tetapi dipindah harokat waw ini ke qaf karena berat dhammah di atas waw. Nanti akan datang. Ini semua kaidah-kaidahnya akan kita terangkan. Mengapa kok bisa jadi yaqulu? Harusnya kan yaqulu nanti di pertemuan-pertemuan di dalam ghair salim. Jelas itu ya? Nanti akan kita terangkan. Terus lagi apa? Dawainya lamu fi'lihi wawi. Seperti da'a. Asalnya apa? Da'awa. Da'awa. Masalahnya sama kayak tadi. Taharraka harful illah. Huruf illahnya berharakat. Sebelumnya fathah. Da'a. Maka wawnya diganti menjadi alif. Da'a. Apa mudhari'nya? Yad'u. Yad'u. Asalnya yad'u. Yaf'ulu. Jelas itu ya? Nah. Yad'u. Alasannya kenapa? Nanti akan datang kita sebutkan di di dalam ghair salim. Kita ulang sekali lagi. Di antara daripada dawa'i yaf'ulu atau dhammul ain di dalam mudhari'nya, yaitu adalah terkadang karena sudah masyhur. Nasara yansuru, makanya dicontohkan sama musannif yansuru. Gotala yagtulu. Jelas itu ya. Rogada yargudu seperti yang kita terangkan. Atau jelas itu ya. Apa dawa'inya? Yaitu adalah ainu fi'lihi wawi. Kalau istilah sorfiyin seperti ini biasanya mereka. Wawiyal ain katanya. Ainnya waw. Atau wawiyul lam. Terus kita pindah ke yaf'ilu. Yaf'ilu juga mempunyai dawa'i. Apa dawa'i daripada yaf'ilu? Yang pertama sama. Yang pertama li syuhratihi, sama, li syuhratihi. Karena masyhur sudah. Seperti apa? Coba kita lihat contoh musannif. Daraba, masyhur sudah. Yadribu. Masyhur. Terkenal sudah seperti itu. Daraba yadribu. Siapa yang enggak tahu dengan daraba yadribu ini? Jelas itu? Contoh yang lain, jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Masyhur sudah, jalasa yajlisu. Jelas itu ya? Aiyah, tamam. Itu satu. Yang kedua penyebabnya yaitu adalah ya iyal ain. Apa ya iyal ain? Ainu fi'lihi. Ainu fi'lihi ya'i. Ain fi'ilnya ya'i. Ain fi'ilnya ya'i. Contohnya ba'a. Asalnya ba'a ini baya'a. Ba'a asluhu baya'a. Tamam. Ba'a asluhu baya'a. Sudah jelas? Alasannya sama, taharraka harful illah wa fita'i ma qablahu quliba alifan. Huruf illahnya ada harakat, sebelumnya ada fathah, diganti ya tersebut, huruf illah tersebut menjadi alif. Ba'a. Baya'a asalnya. Apa? Mudhari'nya yaf'ilu. Yabi'u. Jelas itu ya? Yabi'u. Yabi'u. Jelas itu ya? Asalnya apa? Yabi'u.
Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti akan datang juga kita terangkan. Jelas itu ya? Intinya kita tahu di sini wazan-wazan yang ala wazan yaf'ilu. Ayo. Yang ketiga yaitu adalah ya iyal lam. Karena lam fi'ilnya ya'i. Karena lam fi'ilnya ya'i. Seperti apa? Roma. Roma asalnya Roma ya. Taharaka harfan lam fi'il qabla kulli alifan. Maka menjadi Roma. Seperti yang kita terangkan juga. Jelas itu ya? Apa mudhari'nya? Yarmi. Asalnya yarmiyu. Yarmi. Asalnya yarmiyu. Kenapa kok bisa jadi yarmi? Itu juga alasannya bakalan kita terangkan di dalam masalah ghair salim. Nah, kembali kita ke matan. Dan inilah penyebab kenapa musannif membedakan daripada ain fi'il daripada mudhari'nya yang difathahkan. Jelas itu ya? Karena beliau mau menerangkan daripada dawa'inya. Jelas itu ya? Wa yaji'u ala yaf'alu, dan juga dia datang atau mudhari'nya ala wazan yaf'alu maftuhal ain. Kapan itu? Dengan dawa'i. Apa dawa'inya? Ini dia dawa'inya. Idza kana ainu fi'lihi aw lamuhu harfan min hurufil halq. Dawa'i daripada yaf'alu yaitu adalah apabila ain fi'ilnya ini atau lam fi'ilnya harfan min hurufil halq, ada mengandung daripada huruf halq. Jelas itu ya? Huruf halq, huruf tenggorokan. Atau kalau yang belajar tajwid, huruf izhar. Apa itu huruf izhar atau huruf halq? Huruf tenggorokan. Wahiyal hamzatu a, wal ha wal ain a, wal ha ah, wal ghain agh, wal kha agh. Jelas itu ya? Ini dia harf halq. Apabila ain fi'il atau lam fi'ilnya salah satu daripada huruf halq ini, maka kita katakan dia timbangannya yaf'alu bi fathil ain. Contohnya nahwu sa'ala, kata beliau. Contohnya sa'ala. Apa sa'ala? Harf halq. Jelas itu ya? Harf halq. Di mana tempatnya? Ain fi'il. Maka mudhari'nya apa? Yas'alu. Fa'ala yaf'alu. Jelas itu? Nah. Contoh lam mana? Yang lam fi'il. Kata beliau, wa mana'a yamna'u. Mana'a. Coba lihat lam fi'ilnya. Ain. Ain ini adalah harf halq. Jelas itu ya? Mana'a. Maka bagaimana mudhari'nya? Yamna'u. Jelas itu ya? Yamna'u. Apa lagi? Banyak lagi ya? Apa lagi? Fataha. Apa ha? Fataha? Harf halq ya? Yaftahu. Apa lagi? Zabaha. Sembelihan. Zabaha. Yazbahu. Jelas itu ya? Kenapa? Ini lam fi'ilnya ada harf halq. Apa lagi? Syaraha. Jelas itu ya? Apalah mudhari'nya? Yashrahu. Gimana? Gak ada, harus ini syaratnya. Bahkan harf halq ini menjadi syarat. Seakan-akan gini. Seakan-akan. Ini makanya pakai takbir idza, apabila. Syarat. Seakan-akan. Ingat ya. Siapa aja di antara kalian wahai fi'il yang mau punya mudhari yaf'alu, maka harus membawa ini. Apa membawa apa? Membawa harf halq. Di mana? Di ain atau lam. Kalau enggak, kami tolak. Jelas itu ya? Naam. Oleh karena itulah
sini kan syarat ini. Di dalam Hasyiyah itu punya Al-Imam At-Taftazani halaman 57. Yang kemarin antum kirim PDF-nya. Apa di situ? Wala yushkilu ma dzakarnahu bimithli dakhala yadkhulu wa nahata yanhitu wa jaa yaji'u wa nakaha yankihu wa ma asbaha dzalik mimma 'ainuhu aw lamuhu harful halq wa lam yaji' ala yaf'alu bi fathil 'ain. Kata beliau, ini tidak menjadi iskal atau permasalahan ketika orang membawa contoh dakhala yadkhulu. Kenapa dakhala yadkhulu? Hah? Dakhala. Nih ya. Kenapa dakhala yadkhulu? Dakhala. Permasalahannya ain fi'ilnya apa? Harf halq. Ain fi'ilnya harf halq. Kok bukan yadkhalu? Kok bukan yadkhalu? Malah yadkhulu. Begitu juga di dalam nahata. Nahata, ha. Apa kita baca? Yanhitu mudhari'nya bil kasr. Apa lagi? Jaa, yaji'u bil kasr. Padahal apa jaa? Nih, hamzah harf halq di lam fi'ilnya. Nakaha, yankihu. Jelas itu ya? Harf halq ada. Dan lain sebagainya kata beliau, yang mana ada ain dan lamnya harf halq. Kok tidak memakai wazan yaf'alu mudhari'nya? Ini jawaban kita. Li'anna naqul, karena kami mengatakan innahu yaji'u ala yaf'alu bil fathi idza wujida hadza syarat. Karena wazan yaf'alu itu cuma datang dan digunakan apabila diperdapati syarat ini. Diperdapati ini syarat. Apa syaratnya? Yaitu adalah ada mempunyai harf halq. Faman tantafasyarat, apabila syaratnya kurang, la yakunu ala yaf'alu bil fathah, maka tidak mungkin ada wazan yaf'alu tersebut. Jelas itu ya? Tidak bisa fi'il menjadi wazan yaf'alu kalau tidak ada membawa daripada harf halq di ain atau lam fi'ilnya. Kenapa? Li'annahu idza wujida hadza syarat yajibu ayyakuna ala yaf'alu, ayyakuna ala yaf'alu bil fathah. Jelas itu ya? Karena astagfirullah. La innahu idza wujida hadza syarat yajibu ayyakuna ala yaf'alu bil fathah. Bukan maksud daripada syarat ini apabila ada fi'il membawa harf halq harus wazan yaf'alu. Enggak. Jelas itu ya? Idz la yalzam min wujudi syarat wujudul masyrut. Karena tidak lazim ketika ada syarat harus ada yang disyaratkan. Mafhum itu ya? Dalam artian seperti ini. Apabila ada fi'il yang mau wazannya yaf'alu, maka harus syaratnya dia ain atau lam fi'ilnya harf halq. Jelas itu? Kalau tidak diterima sama wazan yaf'alu. Tetapi kalau ada fi'il mempunyai harf halq, apakah harus wazan yaf'alu? Enggak. Jelas itu ya? Karena ini cuma sebuah syarat. Jelas itu ya? Contohnya, sebagai contoh di sholat, syarat orang yang mau sholat harus berwudu. Tapi kalau ada wudu apakah harus sholat? Enggak, karena wudu adalah syarat sholat. Kata, jelas itu ya? Beginilah juga. Mafhum itu? Ini iskal pertama. Iskal kedua yang disebutkan oleh musannif di matan ini. Oke, bagaimana dengan aba ya'ba? Aba ya'ba. Apa aba ya'ba? Asalnya abaya ya bayu. Dengan alasan yang barusan kita terangkan. Apa? Ini kan aba ya'ba. Asalnya apa? Abaya ya bayu. Fa'ala yaf'alu.
Jelas ini? Taharraka harfu illah. Haruf illah berharakat sebelumnya fathah, maka berubah menjadi aba. Ya'ba. Ya'bayu taharraka harfu illah wa fitah magablah guliba alifan. Fasara ya'ba. Intinya ini wazannya fa'ala yaf'alu. Apa permasalahannya? Kan kita barusan menerangkan bahwasanya syarat orang mau wazannya yaf'alu harus membawa harf halaq. Di ain atau lam. Ini mana? Coba kita lihat ain fi'ilnya apa? Ba harf halaq? Bukan. Ya harf halaq? Bukan. Jelas itu ya? Kok bisa dia yaf'alu? Barusan disyaratin. Kalau mau yaf'alu harus bawa itu. Kalau enggak jangan masuk. Jelas itu ya? Maka kata beliau, wa aba ya'ba syadzun. Adapun aba ya'ba itu syadz. Jelas itu ya? Apa syadz? Mukhalifun lil qiyas. Tidak sesuai dengan qiyas. Maksudnya apa? Kita di sini cuma menerangkan tentang wazan qiyasi daripada fi'il mudhari'nya. Wazan yang kita bisa kias. Jelas itu ya? Sebagai bahan kiasan. Kan gini. Kemarin kita terangkan ilmu sorof, yaitulah ilmun, suatu ilmu biusul, dengan suatu usul, yang mana dengan usul tersebut kita bisa mengetahui bagaimana cara merubah-rubah daripada masdar aslul wahid kepada wazan yang mukhtalif untuk mendapatkan suatu makna. Berarti ini apa? Cuma sekedar kaidah. Jelas itu? Yang mana dengan kaidah ini setiap kita melihat daripada wazan yaf'alu, jelas itu ya? Kalau mau membawa fi'il mudhari' dengan wazan yaf'alu, maka harus membawa harf halaq. Ini kiasinya. Jelas itu ya? Mafhum? Adapun kalau seandainya kita melihat ada daripada kalam Arab yang telah terdahulu, mereka menggunakan aba ya'ba. Seperti contoh ini. Maka ini tidak sesuai daripada qiyas, tidak sesuai daripada kaidah. Dan ini cuma satu-satunya lagi kalimat yang seperti itu. Jelas itu ya? Maka kita tidak bisa meruntuhkan kaidah tersebut dengan contoh ini. Karena kita untuk contoh umum, kaidah umum, kaidah kulliyah yang dari tahtahu juz'iyah tuh. Gara-gara satu kalimat ini masa kita hancurkan daripada kaidah kita. Maka mukhalif lil qiyas. Jelas itu ya? Ini makna daripada syadz. Jadi apa makna daripada mukhalif lil qiyas? Apa namanya syadz? Ya itulah tidak sesuai daripada qiyas ataupun kaidah yang sudah diletakkan oleh ulama sorof. Tetapi dipakai. Kata-kata tersebut dipakai. Tetapi masa dengan cuma satu kalimat tersebut kita meruntuhkan daripada kaidah yang sudah dibikin. Jelas itu ya? Naam. Jadi aba ya'ba itu ya yang fasih ya. Adapun kalimat-kalimat lain kalau seandainya pun ada ditemui, maka itu cuma sekedar lughah di dalam kalam Arab. Jelas itu ya? Bahasa di suatu kabilah tertentu. Contohnya seperti qala itu dibaca yaqli mudhari'nya ya. Yaqli. Ini yang fasihnya. Ada satu lughah tertentu membaca yaqla. Padahal tidak ada huruf halaq. Ini enggak perlu kita jawab syadz. Ini cuma lughah sebahagian daripada Arab, yaitu adalah contohnya Bani Amir. Bani Amir memakai qala yaqla, tapi yang fasih yaqli, sesuai daripada qiyas karena tidak mempunyai harf halaq, tidak bisa ala wazan yaf'alu. Contoh lagi, baqa yabqa. Fa'ala yaf'alu ya. Ini cuma lughah daripada lughah Thai. Kalau yang lain daripada Arab bukan baqa tapi baqiya yabqa. Fa'ila yaf'alu, bukan pembicaraan kita. Kita pengen yang fa'ala. Hakadha disebutkan di dalam hasyiyah punya Al-Qari. Nah, banyak hasyiyahnya. Tamam, kita ngambil yang penting-pentingnya aja. Karena ini buat mubtadiin seperti yang kita terangkan. Sebenarnya ini pun nggak perlu dalam-dalam kita membahas ini. Insyaallah di kitab-kitab yang akan datang bakalan kita terangkan. Naam, intinya mafhum daripada ungkapan musannif wa aba ya'ba syadzun. Kita sudah selesai menerangkan tentang wazan fa'ala
Mudhari'nya bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu, dan yaf'ulu. Sekarang kita menerangkan daripada fa'ila bikasril ain. Bagaimana mudhari'nya? Ini yang bakalan diterangkan oleh musannif. Maka kata beliau, wa in kana madhihi ala fa'ila. Apabila fi'il madhinya ala wazan fa'ila, maksurul ain. Yang mana ainnya kasrah. Famudhari'uhu ala yaf'alu bifathil ain. Maka mudhari'nya itu ala wazan yaf'alu. Jelas itu ya? Yaf'alu bifathil ain, dengan kita fathahkan ainnya. Nahwu alima, contohnya seperti alima, fa'ila. Maka mudhari'nya apa? Ya'lamu. Sudah jelas itu ya? Hakada. Kalau fa'ila, maka wazan mudhari'nya yaf'alu. Jelas itu? Illa ma syadza. Kecuali ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh orang-orang Arab, wazannya fa'ila, tapi mudhari'nya yaf'ilu, bukan yaf'alu. Secara asal yaf'alu, tapi ini malah dipakai yaf'ilu. Bahkan boleh dibaca dua. Maka ini ada beberapa wazan yang tidak sesuai daripada qiyas. Jelas itu ya, seperti yang tadi juga syadz. Makanya kata beliau illa ma syadza, kecuali yang syadz. Apa illa ma syadza? Kecuali yang syadz. Min nahwi hasiba, daripada seumpama hasiba. Seperti hasiba. Jelas itu ya. Maka ini dibaca yahsibu. Hasiba, maka dibaca yahsibu. Walaupun di dalam hasiba ini boleh dibaca hasiba yahsibu, boleh juga hasiba yahsabu. Hasiba yahsabu ini qiyasi, fi'il mudhari' qiyasi daripada fa'ila. Jelas itu ya, yang kita kiaskan sesuai kaidah. Dan kita baca yahsibu syadz, tidak sesuai qiyas, dan ini diungkapkan oleh orang Arab, dihafal daripada ibarah-ibarahnya, kalimat-kalimatnya itu tertentu sudah bisa dihafal. Jelas itu ya, yaitulah yahsibu contohnya. Makanya min nahwi hasiba yahsibu wa akhawatihi, dan saudara-saudaranya. Jelas itu ya. Disebutkan di dalam lamiyatul af'al, kata beliau wajhani fihi min ihsib ma wa ghirta wa hirtan amba istaya istaulah ya biswahila. Apa akhawatih? Saudara-saudaranya, saudara-saudara hasiba ini, wajhani min ihsib ma' wa ghirta wa ghira. Terus apa lagi? Wahira dan lain sebagainya. Banyak daripada akhawatnya, saudara-saudaranya nih. Seperti yang kita terangkan tadi. Nanti insyaallah kalau sudah selesai kitab ini, di Lamiyatul Af'al Ibn Malik akan menerangkan daripada ini. Bahkan nanti akan datang, kalau ini kan, kalau hasiba yahsibu, hasiba yahsabu boleh dibaca dua. Na'ima yan'amu atau na'ima yan'imu boleh dibaca dua. Bahkan nanti di dalam lamiyatul af'al itu ada wazan fa'ila, mudhari'nya yaf'ilu, mukhalif lil qiyas doang, yaf'ilu doang, enggak boleh dibaca fathah, seperti yaris, warisa yarisu, dan seumpamanya. Jelas itu ya. Wa afridil kasra fi ma min waris wa wali warim wari'ta wa miqta ma' wa fiqta hula. Kata siapa namanya? Imam Ibn Malik. Dan itu insyaallah akan kita bahas di kitab yang lebih besar. Intinya adalah sekilas info cuplikan tentang masalah ini. Mafhum itu ya? Tetapi secara qiyasi bagi orang-orang yang belajar daripada sharaf, dengan kaidah ini kita bisa mengetahui kalau wazan fa'ila maka mudhari'nya yaf'alu. Selesai urusan. Adapun yang ada wazan yaf'ilu dan boleh dua dibaca atau cuma kasrah, itu bukan pembahasan kita sekarang. Itu masalah syadz yang mukhalif lil qiyas. Jelas itu ya. Yuhfad wala yugas alaih. Cuma dihafal dan dipakai, tapi tidak boleh dijadikan qiyas. Naam, jelas itu? Terus selesai sudah. Adapun wazan yaf'ulu sekarang. Kata beliau apa? Wa idza kana madhihi ala fa'ula. Maka adapun
Apabila mudhari'nya ala wazan fa'ula, maka bagaimana mudhari'nya? Maka kata beliau, wa idza kana madhihi ala fa'ula madmum al-ain. Apabila madhinya ala wazan fa'ula, ainnya madmum, fa mudhari'uhu ala yaf'ulu. Maka mudhari'nya cuma ada satu pilihan, yaf'ulu, selesai urusan. Jelas itu ya? Ala yaf'ulu bi dhammil ain, dengan dhammah ainnya. Contohnya nahwu hasuna yahsunu. Jelas itu ya? Hasuna fa'ula. Mudhari'nya gimana? Yahsunu. Udah, nggak ada pilihan lain. Karuma. Karuma. Apa mudhari'nya? Udah, nggak ada pilihan lain. Yakrumu. Mantap sudah. Berat. Tamam. Tamam. Ini yang mujarrad daripada fi'il sulasi. Terakhir. Ini gampang ini. Biar kita tutup dengan yang gampang. Fi'il sulasi kan ada mujarrad, ada mazid. Rubai juga ada mujarrad, ada mazid ya. Kita di sini malam ini fokus tentang fi'il sulasi mujarrad atau rubai mujarrad. Masalah mazid besok malam insyaallah. Jelas itu? Mafhum? Aiyah. Sulasi mujarrad selesai. Rubai mujarrad. Kita tutup dengan yang ringan ini. Apa kata beliau? Wa ammar ruba'il mujarradu falahu bina'un wahidun. Adapun rubai mujarrad maka dia mempunyai bina'un wahid, mempunyai satu timbangan doang. Fahuwa fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Yaitulah fa'lala. Mudhari'nya apa? Yufa'lilu, enggak ada timbangan lain. Yufa'lilu. Fi'il madinya cuma satu timbangan, fi'il mudhari'nya juga satu timbangan. Enggak ada istilah fa'lala, fa'lila, fa'lula, enggak ada. Terus yufa'lilu, nggak ada pilihan lain. Yufa'lalu, yufa'lulu, nggak ada. Cuma ada yufa'lilu. Fa'lalatan wa fi'lalan, ini adalah masdarnya. Masdarnya apa? Fa'lalatan wa fi'lalan. Contohnya, kadahraja fa'lala, yudahriju yufa'lilu, dahrajatan fa'lalatan wa dihrajan, yaitulah wa fi'lalan. Tamam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.